6. Mungkinkah kau hamil anak babi? Huo Zixing tidak mengindahkan bualannya sama sekali, lalu melirik model wanita itu dengan jijik. Kamu siapa? Model wanita itu tertegun sejenak, dan menangis lebih keras. San Cao, aku Jiao Jiao, Wang Jiao Jiao. San Cao, bahkan binatang buas saja tetap menjaga anak-anaknya. Janin dalam kandunganku ini adalah anakmu. Tidak masalah kalau kamu tidak mengakuiku, tetapi anak ini. Demi mendapatkan kedudukan tinggi dan kekayaan yang melimpah, wanita itu bersandiwara dan meminta pertanggungjawaban Huo Zixing atas janin yang dikandungnya. Tuduhan semacam ini sudah banyak Yan Jingyi temui pada zamannya. Apakah janin dalam kandunganmu itu memang benar anak Sao San? Wang Jiao Jiao baru menyadari keberadaan Yan Jingyi. Melihat seorang wanita duduk di sofa dengan postur malas, tiba-tiba perasaan gelisah muncul di hatinya. Wanita itu sangat cantik. Apakah dia pacar San Cao sekarang? Tapi, menurut kabar yang beredar, bukankah pacar San Cao saat ini adalah Cheng Ruoxue? Bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalanginya menikah dengan putra dari keluarga kaya. Wang Jiao Jiao tersedak dan menatap Yan Jingyi dengan waspada. Siapa kamu? Tuanmu. Nada bicara Yan Jingyi begitu arogan. Apa? Aku bilang, tuanmu. Huo Zixing tidak bisa mengendalikan ledakan tawannya yang keras. Wanita jahat bernama Yan Jingyi ini sangat berbakat. San Cao, apa dia pacar barumu? Aku. Sikap Wang Jiao Jiao segera berubah. Kini dia tampak lemah, seperti seorang wanita yang terlalu mencintai seseorang, namun takdir harus memisahkan mereka. Dia menutupi perutnya dengan satu tangan dan menutupi wajahnya dengan tangan yang lain. Dia terisak untuk waktu yang lama, lalu merintih sedih. San Cao, aku tidak ingin menghancurkan hubungan di antara kalian, tapi anak ini. Ibuku bilang, jika kamu tidak mau mengakui bahwa janin dalam kandunganku ini adalah anakmu, dia akan mengusirku dari rumah. San Cao, apakah kamu tega melihatku berkeliaran di jalan dalam keadaan mengandung anakmu? Huo Zixing memutar matanya, sudah muak melihat drama ini. Kalau begitu, berkeliaran saja di jalan. Wang Jiao Jiao tampak terkejut. Bukankah katanya keluarga Huo sangat memperhatikan keturunannya? Mengapa malah jadi begini? Tatapannya jatuh ke Yan Jingyi lagi, dan matanya berkedip kasar. Semua ini pasti karena wanita itu. Pasti wanita itulah yang membuat San Cao tidak mau mengakui anak dalam kandungannya. Wang Jiao Jiao mengambil napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya dengan lembut hingga terduduk di lantai. San Cao, anak ini menendangku. San Cao, kemarilah dan rasakan gerakan anak dalam kandunganku. San Cao, dia adalah anak kita. Yan Jingyi tidak tahan lagi. Kini dia tidak bisa tinggal diam. Berapa usia kandunganmu? Wang Jiao Jiao memelototinya dan menjawab dengan tidak ramah, 2 bulan lebih. Usia kandungan masih 2 bulan lebih, tapi perut sudah buncit. Apa kau ini hamil anak babi? Huo Zixing mengedip-ngedipkan matanya. Wang Jiao Jiao sangat malu bercampur marah, sehingga nada suaranya menjadi tajam. Beraninya kau mengatai anak dari keluarga Huo anak babi. Kemudian dia menoleh ke Huo Zixing dan berkata, San Cao, wanita itu mengatai anak kita. Dia sama saja telah mengataimu. Huo Zixing mengangkat bahunya dan menunjuk ke arah Yan Jingyi dengan dagunya. Dia adalah kakak iparku. Apa? Wang Jiao Jiao tertegun dengan tampang bodoh selama beberapa detik, lalu dia baru tersadar. Dia membelalakan matanya lebar-lebar dan menunjuk ke arah Yan Jingyi. San Cao, kamu bilang, dia adalah kakak iparmu. Alis tebal Huo Zixing bergerak naik turun. Ada masalah? Pria itu bertanya balik dengan tajam, meskipun dia sendiri sebenarnya tidak mau mengakuinya. Tuan muda kedua keluarga Huo sudah menikah. Bagaimana mungkin? Dia kira orang yang terlampau sempurna itu tidak akan pernah menikah. Sesaat, hati Wang Jiao Jiao terasa lebih getir. Keluarga Huo memiliki 3 orang putra. Yang tertua sudah menikah di usia muda, dan sekarang yang kedua juga sudah menikah. Bukankah sekarang yang tersisa hanya Huo Sanxiao seorang? Dia menatap wajah Huo Zixing yang luar biasa tampan. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, dia harus bisa menjadi bagian dari keluarga Huo. Posisi menantu dari putra ketiga keluarga Huo harus menjadi miliknya. Dengan melihat ekspresinya saja Yan Jingyi dapat mengetahui jalan pikiran Wang Jiao Jiao. Apakah kamu ingin menjadi menantu dari putra ketiga keluarga Huo? Yan Jingyi tiba-tiba berujar, kamu sedang mengandung cucu termuda dari generasi keluarga Huo. Cukup masuk akal bahwa kamu harus menjadi menantu ketiga. Sorot mata Wang Jiao Jiao berbinar. Lihatlah, akhirnya dia tahu. Keluarga konglomerat yang sangat berkuasa pasti sangat mementingkan ahli waris. Apalagi setelah mengetahui kalau dirinya sedang hamil, bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan dia dan anaknya berkeliaran di jalanan. 7 wanita jahat di keluarga Huo ini terlalu menakutkan. Huo Zixing memelototi Yan Jingyi ketika mendengar kata-katanya itu. Dia menggertakkan giginya menahan amarah, kemudian berteriak,
Yan Jinyi, apa yang mau kamu lakukan? Wanita jahat ini sebelumnya selalu melewati hari demi hari sendirian, dan keberadaannya tidak pernah dianggap oleh keluarga Huo, jadi apakah kali ini dia ingin membuat Huo Zixing tidak senang dan kesulitan? Yan Jinyi mengalihkan pandangannya dan menatapnya tajam. Huo Zixing seketika merasakan hawa dingin yang menjalar di sepanjang punggungnya. Sial! Yan Jinyi, aku pasti akan mengusirmu dari rumah keluarga Huo. Yan Jinyi, ku beritahu kau, tidak ada yang bisa mengatur siapa yang harus dinikahi seorang Huo Sanxiao, termasuk kau juga. Tutup mulutmu. Jika kamu mampu membuat perut seorang gadis membesar, kamu juga harus memiliki kesadaran diri dan mempertanggungjawabkan tindakanmu itu. Jangan seperti seorang pengecut yang tidak mau mengakui kesalahan yang sudah dibuat. Jika kau hidup di zaman sebelumnya, sudah dari awal kau akan aku cabik-cabik menjadi berkeping-keping. Cepat lakukan apa yang harus kau lakukan. Huo Zixing saja sudah cukup menakutkan, tetapi tak disangka, Yan Jinyi malah lebih mengerikan dan kejam darinya. Meskipun kata-katanya begitu kasar seperti bajingan berandal, tetapi dia masih memiliki niat untuk membela orang lain, apalagi pada wanita. Mau tidak mau, hal itu membuat Wang Jiao cukup terkesiap. Huo Zixing sekali lagi dikalahkan oleh kemampuan Yan Jinyi, yang menyalahgunakan statusnya sebagai istri kakak kedua Huo Zixing. Wanita ini selalu memperlakukannya dengan sangat jahat. Setiap kali berkedip, kenapa tatapan mata wanita ini seperti kerasukan setan? Yan Jinyi tidak memedulikan Huo Zixing. Dia tersenyum dan memandang Wang Jiao, lalu membantunya berdiri dan duduk di sebelahnya. Apakah kamu ingin menjadi menantu keluarga Huo? Wang Jiao mengangguk malu-malu. Aku tidak ingin nanti anak ini lahir tanpa identitas yang jelas. Yan Jinyi tersenyum tipis, dan suaranya menjadi lebih lembut dan ramah. Kamu mungkin tidak tahu bahwa keluarga Huo kami ini memiliki persyaratan khusus. Apa? Persyaratan khusus apa? Apakah aku harus mengatakannya padamu duluan? Wang Jiao berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya, meskipun ada yang tidak aku miliki, aku pasti akan berusaha untuk memilikinya agar sesuai persyaratan yang diminta keluarga ini. Baiklah kalau begitu, orang-orang di keluarga Huo selalu tahan akan tindakan pemukulan. Menahan pemukulan. Senyuman jahat tiba-tiba muncul di wajah Yan Jinyi. Dia mengambil kemoceng dan mengibaskannya ke Huo Zixing. Yan Jinyi, aku akan membuatmu membayar semua ini. Huo Zixing melompat kesakitan, dan matanya menatap tajam ke arah Yan Jinyi. Diam, aku ini lebih tua darimu. Yan Jinyi memarahinya tanpa belas kasih. Namun ketika dia melihat Wang Jiao, dia kembali tersenyum lembut. Wang Jiao dan para pembantu yang berdiri kejauhan tampak tertegun menonton adegan kekerasan ini. Ayo, ke sini. Yan Jinyi memberi isyarat agar dia mendekat. Coba aku lihat, apakah kamu bisa menahan pukulan atau tidak. Tidak banyak kok, hanya 2 hentakan tongkat saja. Seluruh tubuh Wang Jiao gemetar hebat. Dia merasa kakinya begitu lemas. Dilihat dari ekspresi jelek Huo Sanxiao, jelas pukulan itu sangat keras dan menyakitkan. Aku. Bukankah tadi kamu bilang bisa tahan akan segala pukulan? Wang Jiao menyusut ketakutan hingga berbicara terbata-bata dan tidak jelas. Tidak, aku tidak bisa melakukannya, karena aku sekarang sedang hamil. Pada saat ini, Yan Jinyi tiba-tiba berdiri dan membanting cangkir di atas meja ke lantai. Jika kamu tidak bisa tahan pemukulan, mengapa kamu mencoba menipuku di sini? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa masuk ke dalam keluarga Huo itu sangat mudah? Wang Jiao ketakutan akan suara keras akibat cangkir yang terpecah belah di lantai. Dia kembali menangis, bahkan perutnya juga perlahan mulai terasa sakit. Di bawah tatapan sengit Yan Jinyi, dia segera berlutut di lantai sambil memohon ampun. Aku salah. Sebenarnya, janin dalam kandunganku ini bukanlah anak Huo Sanxiao. Aku melakukan ini semua karena terlalu serakah akan kekayaan dan ingin menjadi wanita dari kelas atas. Tangan Huo Zixing, yang masih memijat punggungnya, seketika berhenti bergerak begitu mendengar kata-kata itu. Tanpa pikir panjang, dia bergegas mengambil pisau dari dapur. Beraninya kau mencoba menipu seorang Huo Sanxiao, mau cari mati, ya. Pada saat ini, mata dan pikiran Wang Jiao terus terbayang-bayang akan kekerasan yang dilakukan Yan Jinyi barusan. Menantu dari putra kedua keluarga Huo ini sangat kejam dan tak punya hati. Dia benar-benar berhasil membuat Wang Jiao tidak berani berharap lagi untuk menikahi anggota keluarga Huo, bahkan meski sudah diberi 10 kali keberanian sekalipun. Jelas, tidak akan bisa hidup mewah dan menghambur-hamburkan uang keluarga ini. Yan Jinyi berujar dengan nada lebih tenang daripada sebelumnya. Karena janin dalam kandunganmu ini bukan anak dari keluarga Huo, mengapa kamu tidak segera keluar? Aku. Kenapa? Mau mencoba menahan pukulan? Yan Jinyi menyipitkan matanya. Wang Jiao bergegas berlari keluar dengan terbirit-birit. Wanita jahat di keluarga Huo ini terlalu menakutkan. 8 kak, istrimu sudah gila.
Huo Zixing tercengang dan hanya bisa berdiri membeku. Bahkan rahang para pelayan hampir jatuh ke bawah saking terkejutnya. Yan Jinyi keren sekali. Istri dari tuan muda kedua memang sangat luar biasa. Huo Zixing, kemari kau. Melihat jari-jari Yan Jinyi yang mengarah pada dirinya, Huo Zixing merasa kakinya kehilangan tenaga. Dia menatap Yan Jinyi dengan waspada. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Cepat kemari, aku tidak akan mengulang untuk ketiga kalinya. Suara Yan Jinyi sangat enak didengar, tapi entah kenapa, saat ini suaranya terdengar di telinga Huo Zixing seperti lagu kematian. Setelah ragu-ragu, dia melihat Yan Jinyi hendak mengambil kemoceng lagi. Dia segera bergegas berdiri di samping Yan Jinyi. Lepaskan pakaianmu. Perintah Yan Jinyi dengan nada dingin. Huo Zixing segera menyilangkan kedua tangannya di dada, seolah merasa terancam dan melindungi dirinya. Kamu tidak boleh lihat tubuhku. Yan Jinyi sedikit mengangkat alis halusnya. Atau biar aku robek saja. Merobek, bukan melepaskan. Huo Zixing merasa diperlakukan sangat tidak benar. Seumur hidupnya, tidak pernah sekalipun dia dianiaya seperti ini. Begitu kakak kedua nanti kembali, dia pasti akan mengadukan perbuatan istrinya ini. Dia melepas pakaiannya secara perlahan, dan kemudian tubuh bagian atasnya yang kokoh langsung terekspos di depan mata. Dia adalah orang yang sangat memperhatikan perawatan tubuh. Dia memiliki postur tubuh yang terlihat ramping saat berpakaian, namun sebenarnya cukup berisi saat dilihat dalam keadaan telanjang dada. Huo Zixing masih cukup percaya diri dengan bentuk tubuhnya dan memandang Yan Jinyi dengan sangat bangga. Dia mencoba memperlihatkan kelebihannya di hadapan Yan Jinyi. Namun, Yan Jinyi tampak biasa saja, seolah tidak melihat sesuatu yang enak dipandang. Di matanya, yang ada di hadapannya bukanlah seorang pria tampan, melainkan seekor babi. Yan Jinyi hanya melihat punggung Huo Zixing sekilas dan mendapati bahwa bekas pukulannya tadi telah memerah. Kemudian dia berdeham sambil mengambil sebuah apel di atas meja kecil. Ini, hadiah untukmu. Raut muka Huo Zixing malah tampak curiga. Ternyata kau tidak mempermalukan keluarga Huo. Lumayanlah, tetap pertahankan, iya. Setelah mengucapkan ini, dia menepuk bahu Huo Zixing, lalu berbalik naik ke lantai atas. Huo Zixing berdiri di sana dengan tatapan kosong sambil masih memegang sebuah apel. Dia memandang Yan Jinyi, kemudian beralih memandang apel di tangannya. Perasaan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul. Aneh, kenapa dia merasa apel ini terlihat sangat menarik hari ini? Apakah Yan Jinyi menggunakan teknik tertentu untuk membuatnya tertarik? Huo Zixing seketika tersadar kembali ke akal sehatnya, lalu buru-buru mengambil ponselnya. Di dalam suite direktur yang berukuran sangat besar, seorang pria berdiri di depan jendela kaca besar sambil membawa gelas anggur. Cahaya matahari terbenam menyinari tubuhnya, hingga membuatnya semakin tampak seperti keturunan dewa, sungguh terlampau sempurna. Tiba-tiba, terdengar dering telepon dari ponselnya yang berada di atas meja kaca, memecah keheningan. Pria itu perlahan berjalan menghampirinya dan mengambil ponselnya. Tiap sendi jari-jari tangannya jelas terlihat. Kak, istrimu sudah gila. Pria itu mengernyitkan alis tebalnya. Dia hanya menanggapi dengan singkat dan acuh tak acuh, tidak jelas. Huo Zixing mendengar suara panggilan telepon yang dimatikan oleh kakaknya. Dia menatap ponselnya dengan ekspresi tercengang. Tidak, Kak, istrimu benar-benar sudah gila. Istrimu berani memukulku. Yan Jinyi menikmati mandi air panas dengan nyaman dan mulai merencanakan masa depannya. Di era ini, pembunuhan dan pembakaran orang adalah tindakan melanggar hukum. Para bawahannya juga tidak ada di sini. Apalagi suaminya, yang menganggap bahwa dia tidak dapat diandalkan. Jika dia ingin memperkaya diri, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kabarnya, menjadi artis di zaman ini dapat menghasilkan banyak uang. Setelah mendapat ide, Yan Jinyi segera mengambil ponselnya. Caranya mengoperasikan ponsel masih sangat tidak terampil. Setelah melihat jumlah honor yang didapat beberapa artis, dia telah membuat keputusan untuk menentukan masa depannya. Kemudian, selanjutnya adalah kehancuran. Tidak, tetap terjun dalam industri hiburan hingga menjadi artis top. Judul drama yang sedang diperankan Yan Jinyi sekarang adalah, Aku Tidak Mau Berpisah Denganmu. Seperti biasa, dia hanya memainkan peran kecil, masih sebagai seorang selingkuhan yang sangat dibenci semua penonton. Melihat para pemain dan kru sudah hampir menyelesaikan syuting, sutradara Li tampak sedih menatap Cheng Luoxue, yang sedang duduk di kursi santai dalam keadaan marah. Jika bukan karena Huo Sanxiao, sejak awal dia pasti sudah mengeluarkan wanita yang licik dan keras kepala itu dari daftar para pemain. Andai saja Yan Jinyi tidak menimbulkan masalah dan juga tidak berani memukul San Shao. Kenapa juga wanita itu memperburuk keadaan? 9 Aku bisa mati muda jika bersamamu. Sutradara Li, setelah apa yang terjadi kemarin, bagaimana mungkin Huo Sanxiao masih membiarkan Yan Jinyi tetap menjadi pemeran dalam drama ini? Akan lebih baik kalau tidak ada yang menghalangi proses syuting kita.
Ayo cepat kita ganti saja aktrisnya, bagaimana? Asisten Chen Ruxuo berbisik mencoba menenangkannya. Sekarang nama, Yan Jinyi, adalah kata yang sangat tabu untuk Cheng Ruoxue. Jadi, tidak ada yang berani menyebutkannya di hadapannya. Sutradara Li menghisap rokoknya dalam-dalam. Tunggulah, mana bisa mengganti peran sesederhana itu? Apalagi artis yang memiliki paras secantik Yan Jinyi. Tapi, kamu sudah melihat sendiri adegan di mana Yan Jinyi mengalahkan Huo Sanxiao kemarin. Mungkin saja sekarang Yan Jinyi sudah disiksa habis-habisan, dan dagingnya dicincang-cincang sampai menjadi saus daging oleh San Sao. Memangnya kapan San Sao pernah menerima perlakuan yang tidak adil seperti ini? Ucapannya cukup masuk akal. Saat mereka sedang berdiskusi tentang aktris mana yang cocok menggantikan Yan Jinyi, sebuah mobil Mercedes-Benz yang sangat menarik perhatian melaju sangat kencang dan perlahan berhenti dengan mantap di sisi tempat parkir. Pandangan semua orang di Shenyang pun tertuju ke arah mobil itu. Siapa yang berani-beraninya mengendarai mobil masuk ke area lokasi syuting drama ini? Itu adalah mobil San Sao. Cheng Ruoxue, yang tadinya memaki-maki asistennya, segera berdiri dan bergegas berlari menghampiri Huo Sanxiao dengan mata berbinar. Entah apa yang dilakukan Huo Sanxiao untuk menangani Yan Jinyi, si jalang murahan itu. Hah, beraninya dia menggertak seorang Cheng Ruoxue dan memukuli San Sao. Wanita itu pasti sudah mati dengan menyedihkan. Pintu mobil terbuka, dan Huo Zixing turun duluan dari sana. Dia mengenakan setelan trendy berwarna hitam, dengan kacamata hitam bertengger di pangkal hidungnya. Dia bersandar di bagian depan mobil dengan arogan. Cheng Ruoxue mendekat dan memeluk lengan Huo Zixing dengan sangat intim. Para wanita yang menonton adegan itu pun merasa iri dan cemburu dibuatnya. San Sao, ketika aku pulang ke rumah kemarin malam, aku mendapati perutku membiru. Itu pasti karena ditendang oleh Yan Jinyi. San Sao, kamu pernah bilang kalau kamu menyukai kulitku yang sangat bagus dan lembut ini, lalu menyuruhku merawatnya dengan baik. Tapi sekarang, gadis ini masih berani menyebut nama Yan Jinyi. Kalau bukan karenamu, seorang tuan muda sepertiku tidak akan kena pukulan Yan Jinyi. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Huo Zixing mengibaskan lengannya yang dipegang oleh Cheng Ruoxue. Pada saat ini, pintu mobil kembali terbuka, dan Yan Jinyi perlahan berjalan keluar. Cheng Ruoxue dan sekelompok kru drama seketika tercengang. Mengapa Yan Jinyi masih hidup? Terlebih lagi, dia keluar dari mobil Huo Sanxiao. Raut muka Cheng Ruoxue seketika berubah. San Sao, ada apa ini? Mengapa Yan Jinyi turun dari mobilmu? Bukan urusanmu. Cheng Ruoxue menggertakkan giginya mendengar jawaban Huo Sanxiao. Dia berujar dengan begitu menyedihkan. San Sao, apa aku melakukan kesalahan? San Sao, aku akan berubah menjadi seperti yang kamu inginkan. Kamu jangan galak padaku. Aku takut. Persetan. Yan Jinyi mengangkat kelopak matanya dan melihat Cheng Ruoxue. Sudah muak mendengar suara Cheng Ruoxue yang mencemari telinganya, dia pun angkat suara. Awalnya, aku tidak ingin banyak bertingkah karena kamu cantik, tapi semakin kesini kamu malah semakin centil. Jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Dia berjalan ke depan beberapa langkah dan menarik Cheng Ruoxue menjauh dari Huo Zixing. Mengenai masalah syuting, aku khawatir akan mati muda kalau memainkan drama yang sama denganmu. Mulutnya terus berbicara seolah dirinya adalah seseorang yang sangat terhormat. Yan Jinyi sangat tidak peduli dengan reputasi dan tidak takut pada apapun. Wajah Cheng Ruoxue sudah berubah pucat pasi. Mungkinkah sekarang Yan Jinyi sudah menjadi pacar San Sao? Tidak, tidak boleh. Sangat tidak mudah baginya melewati 1 bulan untuk mendapatkan mantra sihir yang bisa membuat Huo Sanxiao mau menjalin hubungan dengannya. Semua orang berpikir bahwa mungkin dirinya adalah cinta sejati San Sao dan kelak akan menjadi menantu dari putra ketiga keluarga Huo itu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang lain menghentikan tujuannya seperti ini. San Sao, apakah wanita ini menuangkan sejenis ramuan pemikat pada makananmu? Yan Jinyi adalah wanita yang berubah-ubah. Dia memiliki reputasi buruk dalam industri hiburan. Ketika melihat seorang pria yang sesuai seleranya, dia pasti akan menempelinya terus. Huo Zixing tidak berbicara, melainkan mengalihkan pandangannya ke arah Yan Jinyi tanpa dia sadari. Dia pikir wanita itu akan marah besar dan menamparkan Cheng Ruoxue hingga jatuh ke lantai, tetapi yang terjadi malah. Sutradara Li, bukankah ini adegan terakhir yang harus aku lakukan? Bisa kita mulai syuting sekarang? Syuting. Kamu sudah memukul Huo San Sao, tapi masih ingin. Sutradara Li mengalihkan pandangannya ke arah Huo Zixing, seolah sedang meminta persetujuannya. Dia sudah membantuku. Aku bukanlah tipikal orang yang tidak tahu balas budi. Baiklah, lanjutkan syutingnya. Cepat mulai syutingnya. Sebenarnya inilah alasan mengapa Yan Jinyi memanggilnya dan memerintahkannya untuk mengantar secara pribadi ke lokasi syuting para pemain dan kru. 10 Dia adalah orang yang telah melakukan segala macam kejahatan. San Sao, kemarin wanita ini berani memukulimu.
Mengapa kamu masih tetap membiarkan dia menjadi pemain dalam drama ini? Dalam hati, Cheng Luoxue sebenarnya merasa panik dan takut kalau saja kekasihnya itu diambil Yan Jingyi. Wanita ini sudah kelewat batas. San Shao, kamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Huo Zixin memelototinya. Aku sendiri yang berhak memutuskan. Bukankah San Shao juga telah dipukuli? Mengapa dia tidak merasa sudah diperlakukan tidak benar? Cheng Luoxue menggigit bibir bawahnya dan memperhatikan tatapan gembira dari para staf yang berada di sekelilingnya. Dia semakin membenci Yan Jingyi saat mendapati hal itu. Entah obat atau mantra apa yang digunakan wanita jalang ini pada San Shao. Bukankah dia hanya bisa mengandalkan wajahnya yang cantik? Setelah lulus dari sekolah ilegal, sekolah yang merupakan lembaga hukum, tetapi tidak diakui oleh masyarakat atau pengusaha negara tempat mereka berada. Ijazah di sekolah ini bisa dibeli, namun tidak diakui oleh negara, dan hanya memainkan peran kecil selama 3 tahun. Dia benar-benar mengira bahwa dirinya dapat menikah dengan pria dari keluarga kaya dan menjadi nyonya muda yang dihormati semua orang. Sedangkan dalam drama ini, Yan Jingyi tidak lebih dari pemeran pembantu. Hanya saja perannya sangat penting. Setelah orang-orang menonton drama ini, mereka akan sangat membencinya. Di adegan terakhir, Li Yuya, karakter yang Yan Jingyi perankan, menculik Zhao Weiran, si pemeran utama wanita. Sementara Zhao Weiran terluka, Li Yuya memanfaatkan kesempatan itu untuk bertindak kejam terhadapnya. Namun pada akhirnya, Li Yuya ditembak dan dibunuh oleh pemeran utama pria itu sendiri. Yan Jingyi bahkan tidak perlu membaca naskah untuk berakting di adegan berikutnya. Bukankah dia sangat ahli dalam memerankan karakter jahat dan kejam seperti itu? Setelah merias wajahnya, Yan Jingyi duduk di sofa kulit asli seperti seorang bos besar. Ini adalah gudang yang telah ditinggalkan dan tidak terpakai lagi. Di dalam ruangannya sangat gelap, sehingga seluruh tubuhnya tertutup oleh kegelapan. Tiba-tiba, pintu ruangan itu didorong terbuka, dan cahaya berangsur-angsur menerangi seisi ruangan gudang itu. 2 orang bertubuh tinggi besar membawa seorang wanita yang terluka parah masuk ke dalam gudang. Aku sudah membawakan orang yang kamu minta bawakan. Mana uangnya? Li Yuya mendengus menghadapi 2 orang di depannya, dan matanya dipenuhi dengan sorot begitu merendahkan. Kenapa terburu-buru sekali? Dia tiba-tiba bangkit, dan bibir merahnya melengkung sangat aneh. Dia menginjakan sepatu hak tinggi dan berjalan ke arah Zhao Weiran, lalu sedikit membungkuk untuk menatapnya. Huo Zixing, yang semula duduk santai di sebelah sambil memainkan ponselnya, melihat adegan ini. Dia segera menyimpan kembali ponselnya dan duduk tegak untuk fokus menonton akting Yan Jingyi. Ya, inilah penampilan aslinya. Yan Jingyi selalu terlihat seperti ini setiap kali sedang memukuli Huo Zixing. Entah kenapa, dia merasa kalau Cheng Luoxue akan menderita sungguhan. Pada saat ini, Yan Jingyi tiba-tiba menoleh ke arah sutradara. Sutradara Li, karena aku berperan sebagai wanita jahat, haruskah aku melakukan adegan yang terlihat sungguhan agar semua orang yang menonton drama ini sampai menggertakkan gigi mereka karena menahan amarah? Sutradara Li tidak tahu mengapa Yan Jingyi tiba-tiba menanyakan hal itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangguk. Tentu saja, itu membuktikan kemampuan aktingmu yang sangat bagus. Yan Jingyi berbalik, lalu melayangkan tamparan ke wajah Cheng Luoxue tanpa berkata apa-apa. Cheng Luoxue menutupi wajahnya dan menatapnya dengan tidak percaya. Kamu. Kau ini sudah ada di genggamanku. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu? Ha. Dia melangkah maju dan berjongkok secara perlahan, wajah cantiknya menunjukkan senyum mengerikan, seolah haus darah. Bukannya melihat kelakuanmu sendiri, kamu malah masih ingin bertarung denganku. Setelah mengatakan ini, satu tamparan mendarat di wajahnya lagi. Wajah Cheng Luoxue seketika langsung bengkak parah. Pada saat ini, Yan Jingyi seperti iblis wanita pembunuh yang langsung bisa menghancurkan tubuh Cheng Luoxue di detik berikutnya. Tubuh Cheng Luoxue gemetar menahan amarah, dan matanya tampak penuh kebencian. Yan Jingyi pasti sengaja melakukan ini padanya. Meskipun para staf tahu betul bahwa keduanya sedang syuting, namun mereka merasa kalau Yan Jingyi sekarang sedang melakukan pembalasan. 2 tamparan itu dilakukannya sungguhan, bukan akting semata. Mereka dapat melihat wajah Cheng Luoxue yang hampir membengkak sepenuhnya, seperti kepala babi. Segera setelah itu, terdengar tepuk tangan meriah dari Huo Zixing. Oke, penampilan yang sangat bagus. Huo Zixing akhirnya menyadari bahwa melihat Yan Jingyi memukul seseorang ternyata begitu menyenangkan. Semua orang di lokasi syuting pun tercengang. Huo Sanxiao, bagaimanapun juga, wanita yang ditampar berulang kali itu adalah pacarmu. Dalam hati, Cheng Luoxue merasa benar-benar malu dan marah. Dia harus merobek topeng Yan Jingyi agar San Shao tahu siapa wanita yang paling cocok untuknya. Saat memikirkan sini, Cheng Luoxue segera merubah raut mukanya seolah sangat menderita dan tersakiti, diikuti isak tangis yang teredam dalam suaranya. San! Sampai ada keributan lagi, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu.
Selanjutnya bab 11 nama Yan Jingyi masuk ke daftar pencarian terpopuler.